Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan hari ini? Semoga apapun yang kalian kerjakan dapat hasil yang baik ya. Kali ini tanggapan dari Pak Surya Paloh menanggapi terkait Purnawirawan TNI yang desak Gibran untuk digantikan. Kita lihat ya gimana tanggapan Pak Surya Paloh tentang hal ini. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran dimaksudkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menggerakkan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan mengajukan menurut saya, sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya kurang tepat. Ya? Izin Pak Presiden yang terhormat, saya sebagai rakyat negeri sedikit ingin menyampaikan aspirasi dan mungkin mewakili dari sebagian suara hati rakyat negeri ini. Izin Pak, izin salah. Bapak telah menerima usulan saran dari para purnawirawan TNI yang di dalam usulan mereka ada satu poin yang sangat melukai dan menyakiti hati rakyat negeri ini yang telah memilih Bapak dan Mas Gibran sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Usulan para purnawirawan itu, Pak, menurut kami rakyat negeri ini adalah usulan yang nyeleneh dan tidak masuk akal. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden yang terhormat, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk tidak menggubris apapun usulan dari para purnawirawan itu. Karena itu usulan yang tidak logika, Pak. Ya, Pak, ya. Bapak boleh mendengar dan membaca usulan mereka, tapi jangan Bapak mempertimbangkan apalagi merealisasikan. Itulah harapan kami rakyat negeri ini, Pak. Siapa rupanya para purnawirawan itu di dalam kemenangan Bapak menjadi presiden negeri ini? Apa kontribusi mereka? Saya rasa kecil sekali, Pak, kontribusi para purnawirawan itu dalam kemenangan Bapak menjadi presiden republik ini. Ingat Pak Prabowo yang terhormat, di saat Bapak diberhentikan dari TNI, di mana semua para purnawirawan itu? Di saat Bapak wajib meninggalkan negeri ini, di mana mereka semua, Pak? Di saat Bapak mau kembali ke negeri ini, paspor Bapak mati, di mana mereka semua? Di mana semua para purnawirawan itu, Pak? Di saat Bapak telah ada di negeri ini, Bapak kalah 2 kali dalam pemilihan presiden dari Bapak Joko Widodo. Di mana semua para purnawirawan itu, Pak? Ini suara hati rakyat negeri ini, Pak. Di mana mereka semua? Di saat Bapak dituduh sebagai pelanggar HAM berat. Di mana, Pak? Di mana para purnawirawan itu? Ingat Bapak Prabowo Subianto. Bapak dipilih oleh rakyat negeri ini. Bukan oleh mereka-mereka yang mengatakan para purnawirawan itu. Saya telah mengatakan, Pak, mungkin mereka punya kontribusi, tapi kecil. Bapak Prabowo yang terhormat, usulan dan permintaan para purnawirawan itu yang ingin mencopot Mas Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden teramat sangat melukai hati rakyat negeri ini. Teramat sangat menyakiti hati kami yang memilih Bapak dan Mas Gibran sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Ya, Pak, ya. Bapak Joko Widodo yang telah memberikan kehormatan besar kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak. Bapak Joko Widodo mengembalikan kehormatan dan marwah Bapak
Bapak dikalahkan oleh Bapak Joko Widodo, tapi Bapak tetap dimuliakan dan dihormati. Di mana para purnawirawan itu, Pak? Jadi sekali lagi kami minta kepada Bapak Prabowo Subianto untuk tidak menggubris, untuk tidak mempertimbangkan, apalagi merealisasikan apa yang menjadi usulan para purnawirawan itu. Sekali lagi, Pak, saya sebagai rakyat negeri, saya menyampaikan, jika sampai MPR RI ikut-ikutan mempertimbangkan atau mungkin merealisasikan apa yang diusulkan oleh para purnawirawan itu, saya, Pak, saya Ridwan Ginting dari Sumatera Utara menyatakan dengan jelas dan tegas, dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya akan memobilisasi rakyat negeri ini untuk menggeruduk gedung Senayan, untuk memboikot gedung Senayan, supaya MPR RI itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya janjikan, Pak, saya Ridwan Ginting dari Sumatera Utara ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan akan memobilisasi masyarakat negeri ini. Mantap. Untuk memboikot gedung Senayan itu. Saya janjikan itu, Pak. Jadi kami berharap kepada Bapak Joko Widodo, kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, tetap satu jalan. Kami rakyat negeri ini berdoa, semoga Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dalam menjalankan tugas tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan diberikan ketegaran dalam memimpin dan memakmurkan negeri ini. Amin. Itu harapan dan permintaan kami rakyat negeri ini, Pak. Biarlah para purnawirawan itu membuat usulan dan apapun itu namanya. Bapak boleh mendengar tapi bukan mempertimbangkan dan merealisasikan. Usulan mereka yang mengatakan ingin menyelamatkan negeri ini tidak ada itu, Pak. Bohong semua itu. Usulan mereka dengan mencopot Gibran sebagai wakil Pentingan presiden semua bukan itu. menyelamatkan negeri, tapi akan memperkeruh suasana di negeri ini. Itu yang pasti, Pak Presiden yang terhormat. Sekali lagi izin, Pak, izin siap salah. Sebagai rakyat kecil, kami tidak berharap banyak kepada Bapak. Kami hanya ingin melihat Bapak memajukan, memakmurkan bangsa ini bersama Mas Gibran ke depannya. Bukan untuk membela Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Saya tidak kenal beliau, saya tidak ada kepentingan sama beliau. Tapi sebagai bagian dari bangsa ini, saya harus sampaikan pendapat bahwasanya permintaan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti wakil presiden ini perlu ditinjau secara kritis, baik dari sudut pandang hukum, logika politik maupun teori demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi konstitusional seperti Indonesia, legitimasi seorang pejabat publik termasuk wakil presiden ditentukan melalui proses pemilu yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Mas Gibran telah melalui proses tersebut dan dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga tertinggi yang berwenang menafsirkan konstitusi. Secara teori, demokrasi bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan mayoritas melalui pemilu harus dihormati sebagai wujud kehendak rakyat. Menggugat legitimasi ini tanpa dasar hukum yang kuat tidak hanya melemahkan institusi demokrasi, tetapi juga menciptakan presiden buruk yang dapat mengganggu stabilitas politik. Jean Jacques Rousseau melalui teori kontrak sosialnya menekankan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari kesepakatan bersama yang diwujudkan melalui proses demokratis. Oleh karena itu, usulan mengganti wakil presiden di tengah jalan tanpa alasan yang jelas dan sah bertentangan dengan prinsip ini. Dari sisi hukum, Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara atau tindak pidana korupsi. Tanpa bukti yang memenuhi kriteria ini, permintaan untuk mengganti wakil presiden tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu adalah mekanisme utama untuk memilih dan mengganti pejabat publik, sehingga setiap upaya di luar mekanisme ini harus dianggap inkonstitusional. Dengan demikian, permintaan Forum Purnawirawan TNI tidak hanya lemah secara hukum, tetapi juga berpotensi merusak tatanan demokrasi dan stabilitas politik.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum, kita harus menolak segala upaya yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Stabilitas politik dan penghormatan terhadap proses demokrasi adalah fondasi utama untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan inklusif. Thank you. Oke, jadi video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.